Pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad SAW pada masa dewasa. Kalian juga bisa melihat materi di LKS halaman 9 sampai 12. Pertama, kita akan mempelajari kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memiliki kebijaksanaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nabi Muhammad ketika masih muda mampu mendamaikan para pemuka Quraisy yang berselisih. Hal tersebut terjadi ketika kota Mekah dilanda banjir yang menyebabkan Ka'bah rusak. Lebih jelasnya, perhatikan video berikut. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, renovasi Ka'bah. Kota Mekah pernah dilanda banjir bandang. Pada saat itu usia Muhammad 35 tahun. Ka'bah yang merupakan bangunan suci di Mekah turut terendam air bah. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan parah pada dinding Ka'bah. Akhirnya terjadi kesepakatan untuk merenovasi Ka'bah. Sedangkan Muhammad berperan besar dalam peletakan Hajar Aswad. Muhammad dan Khadijah hidup dengan pergaulan yang baik dalam balutan kasih sayang. Setelah menikah dengan Khadijah, orang-orang Mekah semakin menghormati Muhammad. Namun tidak ada yang berubah. Beliau tetap rendah hati, suka menolong, tidak pernah menunjukkan kemarahan. Berbicara sedikit, dan apabila bergurau yang dikatakannya hanya kebenaran. Hal itulah yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa senang sekaligus segan terhadap Muhammad. Tepatnya 5 tahun sebelum peristiwa kenabian, terjadi peristiwa langka di Mekah. Awan berwarna hitam tiba-tiba menumpahkan beban berat yang dikandungnya. Bukit-bukit di sekitar Mekah mengalirkan air hujan ke kota yang berada tepat di bawahnya. Tidak hanya rumah penduduk kota Mekah yang rusak akibat banjir, bangunan suci Ka'bah pun ikut terendam banjir. Beberapa pembesar Quraisy berdebat mengenai perbaikan Ka'bah. Muncul rasa khawatir ketika mengenang peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan Raja Abraha yang mati pada tahun 637 Masehi. Kita tidak bisa tinggal diam melihat bangunan suci kota ini terendam banjir. Tapi aku takut jika pemilik Ka'bah marah kepada kita, seperti peristiwa naas yang menimpa Abraha dan pasukannya. Wahai saudaraku, tujuan utama kita adalah memperbaiki Ka'bah, bukan untuk menghancurkannya seperti yang dilakukan Abraha kala itu. Ya, benar apa yang engkau katakan. Bangunan Ka'bah harus segera diperbaiki. Sebaiknya kita segera mencari orang yang mampu bertanggung jawab atas perbaikan tersebut. Beberapa saat setelah diskusi dilakukan, diputuskan bahwa Walid bin Mughirah yang akan bertanggung jawab. Mereka meminta untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang tingginya 9 hasta sejak pembangunan di masa Nabi Ismail. Kami ingin bangunan Ka'bah ditinggikan dan diberi atap agar tidak ada pencuri yang datang mengambil barang-barang berharga di dalamnya. Selain itu, kami tidak menerima bantuan bahan-bahan bangunan untuk perbaikan Ka'bah dari dana yang kotor, seperti hasil pelacuran, keuntungan dari sistem riba, maupun perampasan harta. Semoga engkau teliti sebelum menggunakannya. Baik, akan aku laksanakan sesuai perintah kalian. Walid menyanggupi permintaan para pembesar Mekah dan mulai menyusun rencana renovasi Ka'bah. Bertepatan dengan bencana banjir ini, tersiar berita bahwa telah ditemukan sebuah kapal Romawi yang terdampar di Laut Merah, tepatnya di dekat pelabuhan Syuaibah. Wahai saudaraku, tugas pertamamu adalah mencari siapa pemilik kapal Romawi itu dan membeli kapalnya. Kita membutuhkan banyak kayu untuk pondasi Ka'bah. Serahkan padaku, aku akan mengatasi masalah ini. Setelah bertemu dengan pemilik kapal, Walid bin Mughirah bernegosiasi dengannya. Pemilik kapal bernama Bakum. Ia adalah seorang penganut Nasrani yang berasal dari Mesir. Bakum kemudian dikontrak menjadi ahli kayu. Pada awalnya, anak buah Walid tidak berani menyentuh bangunan Ka'bah. Namun pemimpin mereka,
Walid bin Mughirah mengatakan sesuatu yang melegakan. Kita mulai perombakannya dari bangunan sebelah selatan. Setelah itu kita tunggu sampai esok hari. Apabila tidak ada hal buruk yang terjadi, maka kita lanjutkan tugas mulia ini sampai selesai. Ya, kami setuju. Perombakan Ka'bah ini merupakan perbaikan dari hasil kerja keras Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Bangunan Ka'bah berbentuk segi empat yang terbuat dari susunan batu-batu. Walid membagi Ka'bah menjadi 4 bagian. Masing-masing kabilah mendapatkan tugas untuk memperbaiki tiap sudut bagian Ka'bah. Hal pertama yang dilakukan adalah memindahkan patung Hubal dan patung-patung lainnya. Kemudian membersihkan pelataran Ka'bah, lalu membongkar dinding dan membuat pondasi. Pondasi Ka'bah berasal dari batu-batu granit biru yang diambil dari bukit di sekitar Mekah. Sedangkan bahan pencampur semen yang disebut bitumen didatangkan langsung dari Syria. Muhammad turut serta dalam perbaikan Ka'bah dari awal penghancuran bangunan dan hari-hari berikutnya. Kita harus meninggikan pondasi sekaligus membangun pintu baru. Setelah itu, kita bangun atap Ka'bah agar barang-barang berharga di dalamnya tidak dicuri orang. Baik, kami akan mengerjakan sesuai perintahmu. Pembangunan dan perombakan Ka'bah hampir selesai. Setelah dinding Ka'bah tingginya mencapai 15 hasta. Kemudian dipasang atap yang disangga dengan 6 tiang. Selain itu, dibangun pintu dan tempat peletakan Hajar Aswad. Kini tiba saatnya bagian peletakan batu hitam atau biasa disebut Hajar Aswad di sudut timur. Pada saat inilah terjadi perselisihan antar kabilah. Masing-masing kabilah merasa lebih berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula dibanding kabilah lainnya. Perselisihan ini terjadi hingga 4 hari tanpa ada keputusan. Sampai akhirnya muncul seorang tua bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah menawarkan jalan keluar. Beliau adalah sosok tetua yang dihormati di kalangan pembesar Mekah. Wahai saudara-saudaraku, hentikan perdebatan kalian. Serahkan keputusan kalian kepada orang yang pertama kali masuk lewat pintu Safa. Orang-orang setuju dengan usulan Abu Umayyah. Mereka pun menanti siapa yang kira-kira datang pertama kali. Rasa penasaran tersema di dada masing-masing kabilah. Lihat, ada seseorang yang datang. Benarkah? Mari kita lihat siapa itu. Oh, dia Muhammad, pemuda Al-Amin. Kami rela dengan keputusannya. Dia yang terbaik. Orang-orang Quraisy bersorak lega, sekaligus gembira melihat kedatangan Muhammad. Sedangkan Muhammad bingung dengan penyambutan yang dilakukan oleh para kabilah. Apa yang terjadi sebenarnya? Mereka lalu menceritakan tentang permasalahan yang terjadi. Sebelum membuat keputusan, Muhammad berdoa dalam hati agar tidak salah langkah. Beliau juga tidak menginginkan pertikaian ini berlarut-larut terjadi. Tolong, ambilkan aku sehelai kain. Baik, tunggu sebentar. Orang-orang penasaran dengan apa yang akan diperbuat Muhammad. Setelah kain dalam genggaman, beliau menghamparkannya ke tanah. Kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain. Untuk setiap pemimpin dari masing-masing kabilah, dipersilahkan untuk memegang ujung kain ini. Kemudian, mereka bersama-sama mengangkat Hajar Aswad menggunakan sehelai kain dan Muhammad bertugas mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Akhirnya, beliau berhasil menghentikan pertikaian tentang peletakan Hajar Aswad. Semua kabilah merasa puas dengan keputusan Muhammad yang cerdas dan bijaksana. Selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kalau dari kisah tadi kita sudah mendapatkan salah satu sifat Nabi Muhammad, yakni fatonah yang artinya cerdas.
Sekarang yang kita pelajari sifat-sifat Nabi Muhammad, yakni Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat luhur sejak kecil. Masyarakat bahkan memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Berikut sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang harus kita teladani. Pertama, sidik. 2, amanah. 3, tablik. 4, fatonah. Sidik artinya jujur dan benar. Nabi dan Rasul memiliki sifat tersebut, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Perkataan yang ia ucapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sejak kecil, Nabi Muhammad memiliki sifat jujur. Nabi Muhammad tidak pernah berdusta kepada siapapun. Hingga sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul, beliau sudah dijuluki Al-Amin oleh masyarakat Quraisy, yang artinya dapat dipercaya dalam segala hal. Oleh sebab itu, mustahil Nabi Muhammad memiliki sifat kizib yang artinya berdusta. Sifat kedua yakni amanah. Amanah artinya terpercaya. Lawan dari amanah adalah khianat. Seorang Nabi dan Rasul akan selalu menjaga amanah yang diberikan kepada mereka. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Segala yang telah dipercayakan oleh Allah pasti akan ditunaikan dengan tanggung jawab. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah membiasakan menjaga sifat amanah. Beliau tidak pernah berkhianat, apalagi mengingkari janji. Oleh karena itu, masyarakat Quraisy banyak yang percaya kepada Nabi Muhammad. Sifat ketiga ialah tablik. Tablik artinya menyampaikan. Semua Nabi dan Rasul memiliki kewajiban menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah kepada umat manusia. Mereka menyampaikan perintah dan larangan Allah kepada umat manusia. Allah memberikan tugas kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan ajarannya. Nabi Muhammad juga tidak pernah menyembunyikan hal-hal yang telah diwahyukan Allah yang harus disampaikan kepada umatnya. Oleh sebab itu, mustahil Nabi Muhammad bersifat kitman yang artinya menyembunyikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang keempat adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas dan bijaksana. Nabi dan Rasul memiliki sifat fatonah untuk dapat memecahkan masalahnya. Oleh sebab itu, seorang Nabi dan Rasul harus memiliki sifat cerdas agar mampu menyelesaikan tugas yang diembannya dengan baik. Sifat fatonah yang dimiliki Nabi Muhammad sudah terlihat semenjak beliau diangkat menjadi Rasul. Semenjak sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, misalnya dalam bidang berdagang, bertani, dan berternak. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Rasul, beliau juga sangat lancar dalam menata pemerintahan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sangat mustahil memiliki sifat baladah yang artinya bodoh.